Internasional Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional atau UNTOC, Konvensi Internasional Melawan Korupsi atau UNCAC, dan 19 instrumen hukum universal melawan terorisme termasuk Konvensi untuk Penindasan Pendanaan Terorisme tahun 1999. Konvensi-konvensi ini termasuk dalam penjagaan instrumen internasional oleh UNODC yang dijelaskan dalam slide sebelumnya. Kemudian, kerangka kerja internasional juga terdiri dari resolusi-resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, termasuk terhadap sanksi. Di sini tercatat bahwa di bawah pengaturan CCPCJ ada juga resolusi terkait Public-Private Sector Partnership atau kemitraan publik swasta yang terdiri dari interaksi seperti yang kami hadiri hari ini. Kemitraan publik swasta adalah komponen penting dari mandat dan kegiatan UNODC dengan negara-negara anggota di mana UNODC diminta untuk mengikut sertakan sektor swasta dalam aktivitas untuk melawan kejahatan dalam segala bentuknya. Dan yang terakhir adalah rekomendasi dari The Financial Action Task Force atau FATF. FATF berfungsi sebagai badan penetapan standar global untuk melawan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. FATF menetapkan rekomendasi yang merupakan standar global yang didukung secara internasional terhadap anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teror. Rekomendasi setelah diterapkan meningkatkan transparansi dan memungkinkan negara-negara untuk mengambil tindakan terhadap penggunaan gelap sistem keuangan mereka. Misi FATF selaras dengan konvensi PBB dan mandat UNODC. FATF juga melakukan evaluasi bersama atau mutual evaluation, seperti yang dikatakan oleh Pak Santun tadi, atas efektivitas dan kepatuhan teknis rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Indonesia akan menjalani mutual evaluation untuk keanggotaan FATF very soon. So next slide please. Dalam konteks sektor non-profit organizations atau NPO dan beneficial ownership, kepemilikan manfaat, rekomendasi FATF yang berlaku berfokus kepada transparansi dan aksesibilitas informasi terkait kepemilikan manfaat atau natural person. Ini orang perorangan. Khususnya rekomendasi FATF 8, 10, 22, 24, dan 25 yang paling relevan dalam hal ini. Rekomendasi nomor 8 mengenai organisasi nirlaba atau NPO. Rekomendasi ini berisi persyaratan untuk pengaturan sektor NPO secara keseluruhan untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Aliran uang masuk dan melalui NPO terlihat dalam standar FATF sebagai sumber potensial untuk pendanaan terorisme. Pemerintah wajib melindungi sektor NPO agar tidak disalahgunakan untuk tujuan kejahatan keuangan melalui penerapan rezim regulasi yang secara memadai dan efektif menangani risiko pendanaan terorisme di sektor tersebut. Rekomendasi 10 mengenai customer due diligence atau persyaratan CDD. Di sini FATF menyatakan bahwa lembaga keuangan harus dilarang menyimpan akun anonim atau akun dengan nama fiktif. Rekomendasi ini menyediakan kepatuhan teknis dengan transparansi. Rekomendasi nomor 22 mengenai persyaratan customer due diligence buat para pelapor yang terdiri dari DNFBPs, bisnis dan profesi non-keuangan yang ditunjuk. Ini termasuk advokat, pengacara, notaris, akuntan, dan profesi independen lainnya seperti penjual logam, berharga dan batu mulia, agen properti, dan trust and company service providers. Dalam rekomendasi 24, terkait transparansi dan beneficial ownership atau kepemilikan manfaat dari badan hukum, FATF mendorong agar negara-negara harus mengambil langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan legal person untuk tindakan pencucian uang atau pendanaan teroris. Negara-negara juga harus memastikan bahwa terdapat informasi yang cukup
akurat, dan tepat waktu tentang BO dan kontrol atas legal person yang dapat diperoleh atau diakses sewaktu-waktu oleh otoritas yang berwenang. Bagi negara-negara yang memiliki legal person, badan hukum, yang dimungkinkan mengeluarkan saham atas tunjuk or bearer shares atau warrant shares, atau yang memungkinkan adanya pemegang saham nominee atau direktur nominee, harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Negara-negara juga harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses informasi terkait BO oleh lembaga keuangan dan penyedia barang dan jasa serta jasa profesi, atau DNFPPs tadi, untuk melaksanakan persyaratan yang ditetapkan oleh rekomendasi 10 dan 22. Rekomendasi 25, FATF berisi tentang transparansi dan BO dari perikatan hukum lainnya atau legal arrangement. Dalam hal ini, FATF mendorong agar negara-negara mengambil langkah-langkah pencegahan atas penyalahgunaan legal arrangement untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Secara khusus, negara-negara harus memastikan bahwa terdapat informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang express trust, informasi settler, pihak yang menerima amanat or trustee, dan yang dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh otoritas yang berwenang. Dalam catatan interpretive rekomendasi 25, FATF mendorong agar negara-negara mewajibkan wali amanat untuk menyampaikan informasi dasar tentang agen dan penyedia jasa bagi perusahaan, termasuk penasehat atau manajer investasi, akuntan, dan penasehat pajak. Rekomendasi FATF juga memberikan dasar dan persyaratan untuk pendekatan berbasis resiko terhadap regulasi dan rezim pelaporan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris. Revisi rekomendasi 8 yang telah dilakukan mengakui bahwa tidak semua NPO beresiko dan negara-negara diarahkan untuk melakukan pendekatan berbasis resiko ketika mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan pendanaan terorisme. Pendekatan berbasis resiko ini akan memastikan bahwa kegiatan amal yang sah tidak terpengaruh. Pendekatan berbasis resiko memungkinkan tindakan mitigasi yang ditargetkan dan tidak mencakup tindakan di seluruh sektor yang organisasinya akan menghadapi risiko yang berbeda tergantung pada tujuan dan sasaran organisasi. Rekomendasi FATF ini menyoroti pentingnya transparansi dan informasi beneficial ownership di sektor NPO dari segi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Khususnya, rekomendasi FATF mendirikan standar terkait transparansi untuk mencegah penyalahgunaan kendaraan perusahaan. Informasi kepemilikan manfaat atau BO dapat membantu institusi finansial dan DNFPPs dalam mengimplementasikan persyaratan Customer Due Diligence atau CDD terhadap perusahaan untuk dapat mengelola resiko anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teror. Next slide, please. Ada beberapa karakteristik dan risiko daripada sektor NPO yang dapat mengembangkan pemahaman mengenai kerentanan sektor ini dari risiko penyalahgunaan oleh kriminal dan kejahatan terorganisir. Dari segi karakteristik, NPO didirikan untuk tujuan menyediakan layanan dan tidak berorientasi kepada keuntungan. NPO menarik biaya nominal atau menyediakan layanannya secara gratis. Dan NPO biasanya dapat diklasifikasi dalam 4 kategori, yaitu public NPO seperti sekolah, rumah sakit, atau badan administrasi, private NPO seperti partai politik, klub olahraga, self-generated NPO yang dihasilkan sendiri, seperti asosiasi yang memberikan layanan khusus buat para anggotanya, third party atau NPO pihak ketiga, di mana keuntungan dari kegiatan bukan untuk representatif organisasi, tapi untuk pihak ketiga, seperti dalam organisasi amal. Dari segi kerentanan, sektor NPO dari kejahatan termasuk pencucian uang dan pendanaan teror, ada beberapa vulnerability yang diikutsertakan dalam slide ini, termasuk struktur perusahaan.
khususnya tipe perusahaan yang dikenal sebagai shell company, shelf company, atau front company. Dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal dari uang kejahatan dalam sektor NPO atau melalui sektor NPO, shell company, yaitu sebuah perusahaan yang hanya ada di atas kertas dan tidak memiliki aktivitas, dapat digunakan untuk mengaburkan beneficial ownership. Mekanismenya termasuk melakukan kontrol secara diam-diam melalui kontrak, menambahkan lapisan atau layering beberapa kendaraan perusahaan, bersembunyi di balik saham pembawa atau bearer shares, dan juga dapat memastikan bahwa BO berlokasi di yurisdiksi atau negara lain. Shelf company atau perusahaan rak merupakan perusahaan berbadan hukum dengan pemegang saham, direktur, dan sekretaris yang tidak aktif dan dibiarkan tidak aktif untuk waktu yang lebih lama, bahkan jika hubungan dengan pelanggan telah terjalin. Direktur perusahaan seperti ini biasanya menggunakan nominee, dan saat terjadi perubahan kepemilikan, direkturnya masih sama. Setelah pembelian, pembeli dapat memilih tetap tidak ada kegiatan operasional perusahaan, hanya di atas kertas, maupun menggunakannya hanya untuk transaksi tertentu sesuai kepentingan pemilik. Front company, atau sering disebut juga perusahaan operasional or operational entities, merupakan perusahaan yang melakukan aktivitas operasional perusahaan seperti perusahaan bisnis yang normal. Studi STAR mencatat setidaknya 1 dari 7 kasus korupsi BO menggunakan front company, perusahaan operasional. Perusahaan operasional memiliki arus masuk dan arus keluar aset, yang memungkinkan aliran aset ilegal untuk bercampur dengan dana yang sah dan dengan kemudian dicuci atau money laundering. Sehingga transaksi keuangan seperti transfer atau pengeluaran lainnya dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan. Sarana lainnya yang dapat digunakan BO untuk menyembunyikan keberadaannya adalah berupa perikatan hukum atau legal arrangement seperti perwalian atau trust. Dengan perwalian, biasanya wali amanat yang harus menyimpan informasi, bukan perusahaan itu sendiri atau daftar perusahaan untuk badan hukum. Baik wali amanat itu profesional atau non-profesional. Negara-negara akan ada legislasi maupun regulasi mengenai pendirian trust. Proceeds of crime, seperti yang barusan dikatakan dengan struktur perusahaan dalam sektor NPO, ada kerentanan atau risiko di mana kriminal dapat menyembunyikan atau menyampurkan uang dari kegiatan ilegal dengan donasi yang sah, yaitu melakukan pencucian uang ataupun donasi dapat digunakan untuk aksi teror atau pengembangan organisasi terkait dengan teror. Kerentanan terbaru yang terlihat khususnya dalam periode pandemi ini adalah pemakaian kripto aset dalam dana terhubung dengan terorisme. Dan data telah hukum lintasan sektor NPO. Ini juga penting untuk privat dalam mencegah kejahatan financial dalam sektor NPO. Next slide, please. Di sini kami ikut sertakan definisi dari beneficial ownership atau kepemilikan manfaat yang diberikan oleh FATF. Definisinya adalah orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan badan hukum dan atau orang perseorangan atas nama siapa transaksi dilakukan. Ini juga mencakup orang-orang yang menjalankan kendali efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan. Dari segi internasional, definisi ini mendukung pentingnya transparansi dalam sektor NPO. Ini adalah sesuatu yang juga dinaikkan sebagai prioritas G20, di mana leadership dari G20 menaikkan transparansi dalam sektor finansial sebagai prioritas. Next slide, please. Dalam ilustrasi ini, konsep beneficial ownership, orang perorangan, badan hukum, korporasi, layering korporasi yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam presentasi ini dapat
posisikan. Seperti yang terlihat di bagian bawah diagram, lihat bahwa perusahaan tersebut terdiri dari company A, dan kalau dilihat lebih dalam ada company B dan C juga, yaitu ownership-nya 60 dan 40%. Namun saat dikumpulkan lebih banyak informasi terkait dengan kepemilikan manfaat dan legal, membedakan antara orang perorangan dan badan hukum, struktur perusahaan berlapis yang kompleks muncul. Struktur perusahaan berlapis seperti ini dapat digunakan bagi para kriminal untuk menyembunyikan, memindahkan uang dari asal kejahatan, dan akhirnya mencuci uangnya dengan mencampurkannya dengan uang bisnis sah. Hasil uang kejahatan dari obat-obatan terlarang atau dari korupsi dapat diproses di bawah struktur seperti ini, di mana BO jika informasinya susah didapatkan dapat disembunyikan. So next slide please. Di sini ada beberapa rekomendasi mengenai pelaporan pelaporan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan langkah-langkah kepatuhan mungkin dapat oleh peserta hari ini. Ada rezim itu penting sekali dengan otoritas berwenang seperti Kemenkumham di sini dan PPA. Di sini informasi beneficial ownership dapat membantu penegak hukum untuk mendeteksi financial crime dalam sektor NPO. Ada juga penilaian risiko yaitu National Risk Assessment dan Sectoral Risk Assessment yang juga akan membantu ini mengerti develop an understanding about the risks that they are facing. Juga ada indikator red flag dalam publikasi-publikasi nasional maupun internasional yang dapat membantu. Kemitraan publik swasta sangat penting, dan penting juga untuk sektor ini untuk mengikuti perkembangan dan tipologi baru dalam sektor NPO. Next slide, terima kasih atas kesempatan untuk memberikan semoga informasinya dapat bermanfaat bagi kami semua, dan ini adalah contact details kantor UNODC dalam AML CFT. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu Zulda Anderton dari UNODC. Terima kasih Ibu, informasinya tadi jadi memang menarik ya, disampaikan bahwa memang NPO ini juga rentan terhadap tindak pidana pencucian uang dan transaksi pendanaan terorisme. Sesuai juga dengan misinya dari UNODC yang dia memang lebih konsen ke permasalahan-permasalahan yang terkait dengan obat-obatan, transaksi tindak pidana kriminal dan pencucian uang. Jadi kayak gitu. Nanti mungkin bisa kita gali di pertanyaan yang sudah banyak masuk juga nih hadirin yang bergabung di link webinar kita. Sekitar 1.800 orang. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih ya masih berkenan join bersama kita di pagi hari ini. Untuk pemateri selanjutnya sudah hadir bersama kita Direktur Hukum dan Regulasi Pak Fitriadi. Kami persilahkan menyampaikan materinya. Terima kasih. 10 menit ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Enda, sahabat saya juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan bersyukur, alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini membawa manfaat, penuh berkah ya, membawa manfaat untuk seluruhnya ya, tidak hanya bagi peserta yang hadir ya sebagai peserta, tapi juga tentu bagi narasumber sendiri. Mudah-mudahan nanti saya meyakini dari sesi yang berlangsung ya, paparan narasumber, kemudian tanya jawab, kita juga bisa saling mengambil hikmah, manfaat dari kehadiran kita pada kegiatan ini. Amin. Yang kami hormati, izinkan saya juga menyapa sahabat saya, Pak
Santun Mas Fari Siregar, Direktur Perdata Dijen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian para narasumber yang juga hadir di sini bersama saya, ada sahabat-sahabat saya juga semua ini, Ibu Zulda Anderton, Bu Zoe dari UNODC, kemudian Pak Fridolin Berek dari Stranas Pencegahan Korupsi, dan juga teman-teman yang hadir di tempat ini dan juga hadir secara virtual. Pertama, izinkan saya menyampaikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dijen AHU, khususnya Direktorat Perdata, Kementerian Hukum dan HAM yang telah menggelar webinar dengan persiapan yang sangat baik. Saya kira kehadiran peserta hingga 1.800 ini bisa terwujud karena penyelenggaraan webinar ini yang sangat baik tentunya ya dari sisi persiapan. Karena itu selamat untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik, dan mudah-mudahan sekali lagi acaranya berjalan dengan baik dan juga bermanfaat untuk semua. Pada sesi ini saya kira saya sudah bisa lebih mudah ya. Tadi saya mengikuti video yang disiapkan oleh teman-teman di Dijen AHU. Saya kira itu video tentang BO ya, transparansi BO, termasuk sosialisasi Perpres 13 2018 yang baik sekali ya, sangat runut, sangat lengkap tadi, very technical juga ya, ada teknis juga. Mudah-mudahan teman-teman yang tadi menunggu juga menikmati video tersebut yang dan sudah bisa mengambil manfaat pelajaran dari penayangan video tersebut. Kemudian yang kedua, paparan dari Bu Joy saya kira juga sangat komprehensif ya, terutama dari perspektif internasional. Indonesia sebagai sebuah negara ya tentu tidak bisa juga terlepas dari lingkungan global ya. Sebagai bagian dari masyarakat internasional ya tentu kita juga harus comply, harus juga sejalan dengan standar internasional yang ada. Dan tadi Bu Joy sudah memaparkan dengan sangat baik saya kira urgensi transparansi beneficial ownership. Saya mungkin kami sudah menyiapkan tayangan ya, tapi mungkin saya agak lompat-lompat. Yang penting bagi saya ingin memanfaatkan webinar yang sangat baik ini ya, dengan tema yang sangat menggelitik siapa pemilik manfaat dari yayasan dan perkumpulan ya, lebih pada memastikan pemahaman kita yang sama mengenai konsep transparansi beneficial ownership yang sudah kita atur ya di dalam Perpres 13 2018, kemudian ada Permenkumham 15 2021 dan Permenkumham nomor 21 tahun 2021, termasuk juga kondisi-kondisi yang ada. Intinya lebih kepada memastikan kita punya persepsi yang sama, kemudian mudah-mudahan juga seluruhnya yang hadir, mudah-mudahan dari 1.800 ini banyak juga yang merupakan pengurus ya dari yayasan, baik sebagai pendiri, kemudian pembina maupun pengurus ya daripada yayasan. Mudah-mudahan juga pada hari di sini semua ya, sehingga kita bisa tuntaskan hal-hal yang mungkin masih menjadi ganjalan ataupun masih ada perbedaan persepsi. Saya akan memulai dengan memberikan gambaran bahwa di dalam ilmu hukum sebenarnya ya, ini untuk teman-teman yang sarjana hukum tentu tidak asing ya, kita mengenal ada subjek hukum. Subjek hukum itu adalah yang bisa melakukan perbuatan hukum, dan kita mengakui ya subjek hukum itu bisa orang perseorangan dan bisa korporasi. Nah, sebagai subjek hukum ya artinya bisa melakukan perbuatan hukum ya, termasuk juga mungkin yang paling gampang membuka rekening, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan hukum lain ya, yang itu bisa diklaim sebagai
aksi daripada korporasi atau perbuatan hukum daripada korporasi. Ya, karena itu tadi Bu Joy menyebutkan ya bahwa dalam pengertian di FATF pun ya BO itu disebutnya sebagai natural person, artinya nanti saya akan jelaskan ya. Bisa orang persorangan, korporasi, tapi yang benar-benar mau dicari nanti adalah sampai kepada natural person ya, kepada orang persorangan. Ya, tapi secara umum subjek hukum itu adalah bisa orang persorangan dan korporasi. Nah, karena korporasi ini merupakan subjek hukum ya, bisa melakukan perbuatan hukum ya, lakukan aksi-aksi korporasi yang diklaim sebagai aksi korupsi, kemudian bisa membuka rekening atas nama korporasi ya, sehingga juga punya potensi untuk dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang dan juga media pencucian uang ya. Ada juga yang mungkin memang secara khusus korporasinya dibentuk ya sebagai media pencucian uang dan juga sarana pencucian uang. Nah, ini juga harus dipastikan bahwa korporasi sebagai subjek hukum ya itu tidak disalahgunakan, dan juga pada situasi tertentu juga harus bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum ya. Teman-teman sudah juga mengetahui ya, korporasi itu juga bisa diminta pertanggungjawaban, bahkan bisa dipidana. Sekarang regulasi di negara kita sudah sangat lengkap mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi ya. Nah, ini penting untuk saya dudukkan terlebih dahulu ya, posisi dasar daripada korporasi, dan karena itulah maka pemerintah kemudian sebagai bagian dari masyarakat internasional juga yang mendorong ada transparansi BO, kemudian mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018 tentang nama lengkapnya ya, penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat daripada korporasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penanterisme. Perpres ini memang diinisiasi oleh PPATK ya. Artinya kita menyiapkan draft awal, tapi kemudian ini menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, dan alhamdulillah diterima dan bahkan sudah ditetapkan ya oleh Presiden sebagai salah satu regulasi yang sah ya, yang harus juga dilaksanakan. Nah, Perpres ini mudah-mudahan bisa menjawab kekhawatiran kita tentang dimanfaatkannya korporasi untuk pencucian uang ya, dan juga pendanaan terorisme. Nah, kalau ditanya case-case-nya ini ada nyata ya, bisa ke slide berikutnya ya. Nah, ini untuk karena fokus sekarang ini terkait dengan yayasan dan perkumpulan ya, ada contoh ya, ada suatu yayasan yang ternyata penghimpunan dananya itu dimanfaatkan untuk organisasi teroris ya. Kemudian ada juga yayasan ini terkait dengan investasi ilegal ya, yang ramai terkait dengan tersangka Doni Salmanah ya, untuk binomo investasi ilegal ya. Artinya yayasan itu juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Dan yang nanti teman-teman bisa searching ya, yayasan sebagai korporasi itu juga bisa dimanfaatkan untuk media dan juga sarana melakukan pencucian uang ya, dan juga melakukan kejahatan. Baik, selanjutnya saya ingin cerita juga ke teman-teman, kita sudah punya penilaian risiko. Tadi Bu Joy di ujung paparan menyebut salah satu tools yang juga perlu ya dilakukan dalam melakukan penilaian risiko, dan alhamdulillah bisa slide nomor 3, kita sudah melakukan penilaian risiko tentang korporasi ya.
termasuk korporasi ya. Kita sudah mengeluarkan National Risk Assessment yang terbaru tahun 2021, di launching Agustus 2021. Bisa slide berikutnya. Dan di situ tergambar, ini bisa dipertanggungjawabkan ya, ada kertas kerjanya ya, kita himpun datanya, kita olah sedemikian rupa dari sisi ancaman, kemudian kerentanan dan juga dampak ya, akhirnya ketemulah penilaian risiko ini. Misalnya yang saya ingin sampaikan, hasil penilaian risiko kita menunjukkan bahwa korporasi itu ternyata yang paling rentan untuk dalam konteks selaku pencucian uang ya. Nilainya itu bahkan ini mentok sudah optimal ya, 9, jadi berisiko tinggi. Artinya korporasi itu sebagai pelaku pencucian uang itu lebih berisiko dibandingkan dengan orang persorangan ya. Ini hasil penilaian risiko yang sudah kita lakukan dan bisa kita pertanggungjawabkan. Kita lakukan sama-sama, PPATK sebagai sekretariat ya, menyusun NRA ini bersama-sama. Kemudian kalau kita lihat dari penilaian risiko ya, dari sisi jenis usaha, badan usaha, maka yang namanya yayasan itu juga berada dalam tingkat menengah ya. Yayasan itu ya berisiko TPPU dalam posisi sebagai menengah lah, kira-kira nilainya 6,54 ya. Sementara perkumpulan sebenarnya masih di menengah juga ya, 5,23 itu ya, masih di menengah. Yayasan dan korporasi ini memang lebih lebih rendah dibandingkan perusahaan non UMKM berbentuk PT ya, yang resikonya lebih besar lagi ya. Apalagi sekarang jenisnya juga semakin bertambah, kita mungkin ada perseroan persorangan ya, jadi risikonya memang jadi semakin lebih tinggi. Ini gambaran ya dari sisi penilaian risiko, ternyata kita juga dari hasil penilaian risiko kita juga menunjukkan korporasi itu berisiko tinggi, yayasan dan perkumpulan dilalah juga kalau teman-teman bilang ini kan non profit ya. Kemudian lebih kepada amal, charity, kebadahan, tapi faktanya case-case menunjukkan, kemudian hasil penilaian risiko juga menunjukkan bahwa ini juga harus kita mitigasi ya, karena punya potensi untuk disalahgunakan sebagai sarana dan media pencucian uang. Baik, lanjut ya. Saya langsung saja kita ke slide nomor 8 coba. Ini tadi kira-kira yang disampaikan oleh Bu Jai sudah ya. Ya jadi kita didorong juga ya untuk memastikan korporasi-korporasi itu kita itu tidak disalahgunakan pencucian uang. Maka kita perlu memitigasi risiko tersebut ya. Dan secara teori sebenarnya ya, pemilik manfaat itu bisa karena kepemilikan ya, dia sebagai pemilik daripada korporasi misalnya ya. Kemudian bisa juga merupakan orang yang mengontrol korporasi ya. Kemudian orang yang juga menerima manfaat daripada korporasi. Tapi ini yang dicari, yang tadi di tayangan Bu Joy nampak ya, sampai ke legal person-nya ya. Jadi kalau misalnya katakan tadi di tayangan Bu Joy ada bagan ya tentang kepemilikan korporasi, kalau dia masih berbentuk PT ataupun yayasan sebagai pemilik daripada atau pemegang saham daripada korporasi, untuk pelaporan BO-nya atau mengidentifikasi BO-nya itu sampai kepada orangnya. Orangnya ini siapa? Ya, sampai kita cari ke net legal person. Nah, kalau kita lihat dari tayangan ini sebenarnya secara teori ya, definisi pemilik manfaat ya, yang baik itu yang merupakan pemilik, yang mengontrol maupun yang menerima manfaat ya. Ini menunjukkan bahwa secara teori itu bisa dalam kedudukan sebagai legal ownership ya. Artinya memang dia tercatat dalam dokumen resmi sebagai pemilik perusahaan atau yang mengontrol perusahaan ya, atau penerima manfaat. Ya, tapi juga bisa jadi ya BO itu merupakan orang yang ultimate beneficial ownership. Bisa jadi dia tidak ada di dokumen perusahaan ya, tapi nyata-nyata merupakan pengendali dari perusahaan ataupun yang menerima manfaat daripada korporasi. Saya ngambil ilustrasi yang mudah saja ya, untuk memberikan pemahaman yang sama ya.
misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar ya, sampai ke holding company, ada perusahaan induk, ada anak-anak perusahaan ya. Kadang-kadang di anak perusahaan itu tidak muncul itu ya. Yang karena dia ini sebenarnya satu garis ya dengan induk perusahaan, bisa jadi misalnya di grup-grup perusahaan yang besar ya. Kita ambil contoh, tapi ini dalam pengertian yang ini ya, yang standar, yang light, yang biasa ya. Misalnya di grup Bakri misalnya, atau di grup Transkop misalnya, atau di grup Artagraha misalnya gitu ya, atau di grup-grup perusahaan-perusahaan lain yang besar ya, atau Adaro misalnya. Mungkin ya di anak-anak perusahaan itu nggak muncul CEO ataupun pengurus besar ya sebagai pengendali pada korporasi, tapi harusnya dari sisi identifikasi ya, verifikasi bisa diyakini karena ini merupakan satu garis dengan induk perusahaan, ya harusnya yang mengontrol perusahaan sebagai induk itu juga merupakan milik manfaat ya. Misalnya ya kalau ada anak grup dari perusahaan yang tadi sebagai anak perusahaan, ya harusnya juga mereka yang dikenal sebagai pendiri ya, yang mengontrol, kemudian yang menerima manfaat daripada korporasi itu masuk sebagai pemilik manfaat daripada korporasi. Nah, alhamdulillah, bisa slide berikutnya. Jadi dari ini ya, secara umum klasifikasi pemilik manfaat daripada korporasi itu ada 2 ya, kualifikasi umum. Nah, ini yang kemudian kita adopsi dalam Perpres kita. Ya, kualifikasi umum yaitu orang perseorangan yang pertama itu dapat menunjuk, memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina ataupun pengawas daripada korporasi, kemudian memiliki kemampuan mengendalikan korporasi, kemudian berhak dan atau menerima manfaat daripada korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana dari atau saham daripada korporasi ini, merupakan pengertian umum ya. Jadi kalau teman-teman buka Perpres 13 itu sebenarnya memuat kualifikasi umum dan kualifikasi khusus ya. Kualifikasi umum ini yang nanti sebenarnya kalau tidak tercantum di dalam dokumen perusahaan sebagai pemegang saham misalnya ya, tapi nyata-nyata bisa menunjuk, bisa memberhentikan pengurus ya, kemudian mengendalikan uang ataupun kas perusahaan ya, mengontrol perusahaan. Nah, dia masuk dalam pengertian yang umum, masuk dalam pengertian pemilik manfaat sebagai ultimate beneficial ownership. Nah, ini kita samakan dulu ya pemahamannya. Kemudian di Perpres kita juga mengatur pemilik manfaat dalam konteks sebagai kualifikasi tertentu. Nah, ini juga disyaratkan. Jadi secara umum saya ingin menjelaskan ke teman-teman bahwa Perpres kita, regulasi kita itu memadukan 2 ini ya, ultimate beneficial ownership dan juga legal ownership ya. Jadi kita cover nih dua-duanya. Nanti sampai kepada pertanyaan, kalau yayasan siapa nih BO-nya ya, saya akan jawab nanti di situ ya. Tapi saya ingin memastikan sekali lagi, yang diminta oleh korporasi itu sampai kepada natural person-nya ya, kepada orangnya. Ya, kalau misalnya di situ masih tersebut yayasan ini yayasan siapa? Siapa pembina, siapa pendirinya, siapa pengurusnya, siapa pembinanya, siapa pengurusnya, sampai kepada natural person, artinya sampai kesebut nama. Misalnya Fitriadi atau Mbak Endah atau Bu Joy ya, sampai kepada namanya seperti itu ya. Nah, ini sejalan dengan standar internasional. Bisa naik sedikit ya, tayangan nomor 7 di atas. Nah, ini memang ceritanya begini ya. Nah, saya sering juga ketemu dengan beberapa teman ya, termasuk teman-teman dari BUMN ya, Kementerian BUMN. Kalau pemilik manfaat dari BUMN, kalau dicari interpersonnya siapa ya, memang ya harus, karena regulasinya bilang sampai ke orang ya tentu kepada nama. Ya, kalau memang yang mengendalikan adalah Menteri BUMN yang saat itu diangkat sebagai pejabat yang menjadi Menteri BUMN yang mengendalikan sebagai BO ya tentu adalah pejabatnya ya. Dalam hal ini adalah Menteri BUMN yang sekarang menjabat tentu Pak Erik ya. Dan itu sebenarnya tidak masalah ya. Soal kalau ada perbedaan tinggal soal dokumen pendukung saja ya. Kalau PPATK tidak masalah kalau misalnya itu yang jadi dokumen pendukungnya itu adalah SK penunjukan sebagai menteri misalnya. Kita oke juga ya. Bisa turun lagi ke bawah ya. Turun lagi. Nah, ini yang saya mau jelaskan tadi yang pihak tertentu sebelum ini ya, ini ya.
Jadi tadi saya menyampaikan ada kualifikasi umum, kualifikasi tertentu. Jadi kalau membacanya untuk yang teman-teman dari yayasan dan perkumpulan tinggal lihat nih kualifikasi tertentu ya. Di dalam Perpres disebutkan masuk dalam kualifikasi BO ya secara aturan berdasarkan Perpres tersebut ya. Pertama, untuk yayasan itu memiliki kekayaan awal lebih dari 25% pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Kemudian memiliki kewenangan mengangkat, ini termasuk yang ultimate beneficial ownership, tidak tercantum dalam anggaran dasar, tapi punya kewenangan mengangkat, memberhentikan ya. Bisa juga dia tercantum ya, sesuai dengan mandat yang ada di dalam anggaran dasar rumah tangga yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi, kemudian mengendalikan yayasan tanpa harus mendapatkan otorisasi ya. Kita banyak contoh ya, orang-orang yang tidak ada di dalam yayasan tapi diidentifikasi dan diyakini ya mengendalikan perusahaan tersebut ya. Ini banyaklah yayasan-yayasan, saya tidak ingin menyebut nama yang sudah beredar misalnya, takutnya nanti agak tendensius, tapi ini fakta-fakta yang ada ya, termasuk juga menerima manfaat dari yayasan namun bukan sebagai legal owner. Nah, ini semakin menegaskan bahwa Perpres kita itu mengadres, meminta ya sampai kita mengenali sampai ke ultimate beneficial ownership-nya. Jadi Perpres ini sudah sangat progresif ya, sudah sangat maju, tinggal kita punya pemahaman yang sama, melihatnya, kemudian mengimplementasikannya. Nah, kalau untuk perkumpulan ya, pemilik manfaat itu dari kualifikasi tertentu disebutkan masuk dalam pengertian pemilik manfaat dari korporasi jika memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% ya. Kemudian menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 20%. Ya, tinggal diidentifikasi, diverifikasi ya. Nanti saya akan jelaskan mekanismenya. Kemudian memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pengurus, pengawas perkumpulan. Kemudian memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk ya bukan legal owner ya, mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi di pihak manapun. Kemudian menerima manfaat dari perkumpulan namun bukan sebagai legal owner, artinya tidak tercantum ya, jadi menegaskan lagi. Oke, sekarang kita ke yang sangat spesifik menentukan siapa pemilik manfaat daripada yayasan. Bisa slide berikutnya. Ya, ini kita coba lihat nexus ya di antara pihak-pihak dalam yayasan dengan pemilik manfaat dari yayasan dan perkumpulan. Tadi saya sudah menyebutkan di sana di depan ya. Pemilik manfaat itu secara teori dia bisa merupakan own legal person, artinya pemilik dari perusahaan, bisa yang mengontrol perusahaan daripada perusahaan ataupun legal person ya, korporasi. Bisa dia berbentuk legal ownership, bisa juga ultimate beneficial. Bisa juga berupa ultimate beneficial ownership. Nah, untuk yayasan perkumpulan kami mengidentifikasi ya, ini sudah juga kami kaitkan dengan regulasi yang ada ya, termasuk Undang-Undang nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan ya. Di dalamnya disebut bahwa strukturnya kalau yayasan itu ada pendiri ya, kewenangannya sebagai pemilik daripada yayasan, pendiri yayasan, kemudian masuk dalam pengertian sebagai BO ya apabila memiliki harta kekayaan pribadi di yayasan lebih dari 20%. Jadi kalau misalnya dia di yayasan tersebut ya kepesertaannya itu hingga lebih dari 20%, maka sebagai pendiri ya maka dia masuk dalam pengertian BO. Nah, kemudian untuk pembina, di pembina itu di dalam Undang-Undang Yayasan disebutkan kewenangan-kewenangannya antara lain ya. Pertama, mengubah anggaran dasar. Jadi punya kewenangan pembina ini untuk mengubah anggaran dasar. Nanti dikoreksi Mbak Enda ya. Dan juga teman-teman yang yang incas dengan ini kita baca-baca ya. Di Undang-Undang Yayasan, kemudian mengangkat pengurus dan juga pengawas, kemudian menetapkan kebijakan, kemudian yang keempat mengesahkan program kerja dan rencana kerja, rencana anggaran, program kerja dan rencana anggaran. Kemudian yang kelima, memutuskan penggabungan atau pembubaran yayasan. Nah, dari kewenangan-kewenangan yang ada ini, kami melihat ya sebenarnya pembina itu masuk dalam pengertian BO ya, seluruhnya ya. Karena tadi punya kewenangan untuk mengangkat pengurus,
dan juga pengawas menetapkan kebijakan, mengesahkan. Jadi ini kekuasaannya sangat powerful ya. Nah, jadi kalau yang pendiri once sampai 25% masuk dia sebagai BO. Ini dihubungkan dengan Perpres BO ya. Kalau untuk pembina dari kewenangan-kewenangan ada, kita menganggap ini sudah masuk dalam pengertian BO. Nah, kalau pengurus kita lihat kewenangannya di dalam Undang-Undang Yayasan ini hanya melaksanakan kepengurusan yayasan ya. Lebih kepada operasionalisasi. Nah, kalau dalam pengertian ini saja ya bukan merupakan BO ya. Jadi kalau misalnya memasukkan pengurus sebagai BO harus juga diidentifikasi ya. Mungkin dia juga punya kewenangan seperti pembina ya, tapi enggak, kalau dari anggaran sebenarnya tidak bisa. Nah, bisa jadi dia mengendalikan perusahaan tidak ada di dalam anggaran dasar sebagai pengurus juga ya, tidak tercantum, tapi mengendalikan perusahaan masuk dalam pengertian BO. Tapi secara umum pengurus itu hemat kami bukan merupakan BO. Kemudian untuk pengawas ya, kewenangannya adalah melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha. Ini juga hemat kami juga bukan masuk dalam ketentuan BO. Jadi kalau teman-teman yang dari yayasan, jadi sekali lagi Perpres BO ini mengamanatkan, mengidentifikasi BO itu dilakukan oleh korporasi ya, bukan oleh pihak lain termasuk oleh notaris. Notaris hanya membantu menyampaikan informasi dengan BO yang memang harus disubmit pada saat yang bersangkutan, tadi di tayangan video sudah ada ya, diminta untuk melakukan proses pengesahan badan hukum, perubahan badan hukum daripada yayasan ya. Maka pintunya itu di AHU online itu harus lewat notaris ya, maka disampaikan oleh notaris. Tapi AHU online kita ya sebagai company house ya, kalau di UK company house tuh ya, yang single company register ya satu-satunya, sekarang semua sudah di AHU, itu sudah memungkinkan pelaporan BO dilakukan oleh pengurus sendiri, ya, pengurus korporasi, dan juga dilakukan oleh orang yang diberikan kuasa. Tidak harus notaris. Jadi saya harus juga menyampaikan sebenarnya peran notaris di dalam konteks implementasi BO ini sangat sedikit. Ya, hanya terkait dengan pelaporan. Tidak perlu mengidentifikasi, tidak perlu melakukan verifikasi ya. Kalaupun itu dituntut oleh sistem AHU online dalam kaitan dengan pengesahan perubahan anggaran nasional, tinggal minta saja ke korporasinya ya. Untuk menguatkan bisa tadi disampaikan ya, misalnya dengan pernyataan surat keterangan ya daripada korporasi untuk melaporkan tentang BO-nya ya. Itu ya saya kira yang di bawah ya kaitan dengan kewajiban penetapan BO. Bisa lanjut. Ini tadi sudah semua di tayangan di video yang disampaikan, bisa lanjut ya. Satu aja Pak terkait dengan perkumpulan karena waktunya habis. Oh gitu. Iya. Terkait dengan pemilik manfaat dari perkumpulan saja Pak. Karena intinya itu kan. Yayasan itu yang tadi kira-kira seperti itu ya. Bisa naik lagi slide-nya. Di Permen Kumham udah lengkap diatur ya. Jadi kalau yang yayasan ya kurang lebih bersama lah dengan yayasan ya, kalau perkumpulan ya. Jadi ada kualifikasi tertentu sebagaimana yang disebutkan di dalam Perpres. Kemudian kalau dari sisi nexusnya kira-kira seperti ini juga ya. Nanti kita siapkan juga deh yang khusus untuk perkumpulan. Saya mau menyampaikan terakhir ya, slide saya yang sebelum menutup bisa ditampilkan mengenai sanksi administratif, sanksi pidana dan administratif. Ini penting disampaikan. Jadi kalau tayangan yang setelah ini kan tadi mengenai penetapan, identifikasi, verifikasi, kemudian pengawasan, teman-teman bisa baca lah ya. Kemudian tadi dari video sudah mengerti semua. Saya mau menyampaikan soal ini yang penting ya. Ya, kemudian tadi kalau disampaikan yang mengenali BO daripada korporasi itu korporasi, pasti dengan dia bisa ngarang-ngarang, bisa menyampaikan yang tidak benar. Dan Kumham atau aplikasi itu akan terima aja ya. Tidak masalah. Fine ya, tapi harus diingat. Once menyampaikan informasi BO secara tidak benar, itu ada potensi dikenakan sanksi. Bisa pidana, bisa administratif. Ya. Pidana, kami melihat itu bisa dikenakan pasal 242 ayat 1 KUHP. Intinya di sini ya menyampaikan informasi yang tidak benar. Ya. Ini bisa dikenakan, ada ancaman pidananya. Kemudian di sisi pidana lain, ya, once ternyata maksud menyampaikan informasi BO yang benar itu adalah untuk menyembunyikan siapa pemilik sebenarnya daripada yayasan atau perkumpulan ya, kemudian sebagai pemilik sebenarnya
daripada yayasan atau perkumpulan ya, maka itu juga bisa dikenakan pidana TPPU ya. Kalau dia untuk yang profesional, kalau tadi Bu Joy menyebut misalnya dibuatkan perikatan dan macam-macam, itu bisa dikenakan pasal 4. Kemudian kalau ternyata juga menerima pentransferan sebagai pelaku pasif, itu dikenakan pasal 5 Undang-Undang 8 2010. Di samping sanksi-sanksi administratif lain yang diatur di dalam undang-undang terkait lainnya ya. Misalnya di undang-undang yayasan sendiri ya. Kemudian ataupun undang-undang lain lah ya yang terkait dengan entitas tersebut. Itu mungkin sebagai bahan pengantar diskusi kita, mudah-mudahan bisa menyamakan persepsi kita tentang penerapan transparansi beneficial ownership khusus untuk yayasan dan perkumpulan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Pak Fitriadi, cukup komprehensif ya dan sangat jelas sekali sudah disebutkan. Jadi kita sudah tahu nih siapa pemilik manfaat dari yayasan tadi dan perkumpulan. Kita tetap mengacu di Perpres 13 yang pasti adalah pendiri dan pembina itu pasti sebagai pemilik manfaat dari yayasan. Dan satu hal yang menjadi tagline-nya adalah korporasi itu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dan dapat dipidana. Begitu ya Pak Fitriadi ya. Baik, selanjutnya untuk yang narasumber kita yang terakhir nih dari Stranas Pemberantasan Korupsi, kami persilahkan Pak Fridolin Berek. Waktunya 20 menit. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Fitriadi, Bu Zulda, dan Pak Direktur Perdata yang tadi sudah membuka, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fridolin Berek dari Sekretariat Nasional. Dimatikan sama host. You cannot start. Nggak bisa. Kameranya Mbak dari hostnya. Nggak bisa. Ya, terima kasih. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis karena tadi masing-masing memperkenalkan diri. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Fridolin Berek dari Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi di KPK. Slide kedua. Bisa dilanjut slide berikutnya. Ya, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi adalah satu sekretariat bersama yang terdiri dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PPN Bappenas, dan Kantor Staf Presiden. Jadi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang berkedudukan di KPK. Dan di bawah menteri ada koordinator pengarah, ada 5 eselon 1 dari 5 lembaga, kemudian ada sekretariat nasional. Kami sebagai tenaga ahli di sekretariat nasional. Nah, hari ini kita bicara soal transparansi beneficial ownership. Sedikit menyampaikan beberapa hal, karena tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Bu Julda, kerangka internasionalnya seperti apa, kemudian Pak Fitriadi juga sudah sampaikan apa yang kemudian dilakukan oleh Indonesia dalam konteks komitmen global tersebut. Nah, kami sendiri di Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi kemudian menggabungkan beberapa upaya itu ke dalam aksi pencegahan korupsi, karena komitmen internasional tentang transparansi BO itu tadi Bu Julda sudah sampaikan, ada dari FATF, ada dari IITI, ada beberapa, kemudian di Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi kemudian disepakati
mengawal aksi BO itu semua dikerjakan di Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. Datanya bisa diambil oleh Sekretariat IATI di Kementerian SDM dan juga bisa dipakai oleh PPATK untuk laporan ke FATF. Nah, slide berikut. Nah, sedikit gambaran. Tadi Pak Fitriyadi sudah memberikan contoh, tetapi ini contoh yang sering kami pakai ya. Kasus kalau tadi Pak Fitriyadi tidak menyebut nama, kalau saya menyebut nama di sini dan menunjukkan contoh begini. Bapak Ibu baca kasusnya, ya ini wajah di bawah ini Bapak Ibu kenal siapa, kemudian di sini Akil Mukhtar, Bapak Ibu kenal kasusnya seperti apa. Nah, tapi paling tidak transparansi, kira-kira konteksnya demikian, urgensinya transparansi BO. Kalau kita ngomong sosial, ini jurang antara si kaya dan si miskin makin tinggi. 1% rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3%. Nah, ini laporan dari World Bank begitu ya. Nah, kemudian kalau konteks KPK sendiri kan tadi Pak Fitriyadi sudah sampaikan, korporasi kan juga bisa dipidana. Karena korporasi sering dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan penerima manfaat dari hasil tindak pidana. Lalu memang kenapa kemudian kita dorong ya upaya BO ini, karena memang penegak hukum itu masih kesulitan dalam mengungkap pelaku utama pencucian uang karena minimnya akses terhadap data korporasi. Nah, lalu tadi saya sudah sampaikan pemenuhan komitmen global FATF, IATI, OGI. Nah, saya menyampaikan di tahun 2017 yang lalu pemerintah Indonesia menjadi penyelenggara Global Conference on Beneficial Ownership. Memang itu diselenggarakan oleh IATI, hampir sekian, lebih dari 100 negara hadir. Dan pada saat itu Indonesia kemudian berani menyatakan kita punya roadmap, ya Pak Fitriyadi juga terlibat, kita punya roadmap untuk BO. Targetnya itu kan awalnya soal declare BO, kemudian transparansi BO, kemudian akses kepada BO, kemudian pemanfaatan data BO. Nah, itu yang kemudian menjadi bagian dari aksi yang dikawal oleh Stranas PK. Nah, lanjut slide yang berikut. Nah, ini saya menambahkan saja, tapi sudah cukup jelas tadi Bu Zulda dan Pak Fitri disampaikan. Nah, ini survei-survei internasional ya, ada Global Fraud Survey 2016, 91% pemimpin bisnis menganggap penting untuk mengetahui BO dari entitas yang melakukan hubungan bisnis dengan mereka. Nah, kalau di dunia bisnis yang modern itu orang harus tahu begitu kan. Siapa sih sebenarnya ini pengontrol dari perusahaan ini begitu. Nah, kalau di ya negara-negara maju sepengetahuan kami sudah seperti itu. Kemudian ini ada survei yang lain begitu, 3 besar lembaga pemeringkat resiko menggunakan transparansi BO itu sebagai kriteria dalam penilaian. Ini di bisnis seperti itu. Nah, saya mau menjelaskan kemudian kenapa menjadi aksi pencegahan korupsi dengan pendekatan yang ini memang didiskusikan bersama-sama ya, dengan PPATK, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, dan teman-teman juga di Sekretariat IATI di Kementerian SDM. Slide berikut. Jadi ini logiknya kemudian menjadi aksi yang kemudian dikawal oleh Stranas PK. Paling bawah itu yang kita sepakati sebagai akarnya, informasi atau data beneficial ownership korporasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penanganan perkara, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa salah satu sumber korupsi yang paling besar itu pengadaan barang dan jasa, itu sampai sekarang masih di atas 70%, yang kemudian hendak disasar oleh KPK itu agar tidak orang-orang itu saja, perusahaan-perusahaan itu yang kemudian ikuti dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah begitu. Kasus Akil Mukhtar, beberapa kasus yang lain, yang tender itu kan kemudian disebut tender arisan begitu kan. Yang ikut perusahaannya itu beda nama gitu. 15 perusahaan beda nama, itu udah diatur, yang ngontrol satu orang di belakang begitu.
namanya. Nah ini kan juga kita sudah sampaikan ke LKPP ya. LKPP punya mekanisme yang namanya blacklist perusahaan. Tetapi blacklist itu bisa dibuka kembali begitu. Nah, nanti di slide yang paling akhir apa yang sedang kita lakukan untuk bagaimana mendorong sistem informasi kinerja penyedia itu juga menjadi bagian dari penapis mengetahui siapa beneficial ownership. Ya karena yang ikut di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa saja perusahaan itu macam-macam, tapi sesungguhnya nyetornya kepada satu orang yang namanya tidak ada di dalam status badan hukum perusahaan manapun. Nah, yang berikut ini kurangnya kuantitas dari akar yang paling bawah itu, kemudian kurangnya kualitas dan kuantitas informasi, kemudian lemahnya transparansi, kemudian kurang terbukanya informasi data BO. Nah inilah kemudian kita dorong kedua upaya di atas, mendorong penguatan integrasi sistem basis data beneficial ownership. Terima kasih kepada Kumham karena sudah membuat AHU online dan sudah juga ada Permen Kumham 15, Permen Kumham 21. Jadi dari regulasi itu sudah. Nah, ya kami memantaunya dijaga karena itu bagian dari target dan itu sudah tercapai. Nah, tapi poin kita bukan sebatas di regulasi itu ada, tetapi implementasi. Kemudian untuk akses bagi aparat penegak hukum begitu. Nah, ini sebenarnya ujung-ujungnya kan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Presiden. Iklim berusaha yang aman dan transparan. Jadi semuanya ini kan tidak keluar dari perintah Presiden. Kita sebagai pembantu Presiden mengerjakan itu. Slide berikutnya. Nah, kemudian kira-kira inilah 3 output ya yang kemudian dikawal bersama-sama. Yang pertama soal menyediakan basis data BO yang terintegrasi dengan kementerian lembaga. Dan ini kan sudah ada MOU antara Kumham dengan beberapa kementerian lembaga, kemudian terbuka akses, kemudian termanfaatkannya data BO untuk 3 hal tadi. Aparat penegak hukum, perizinan, kemudian pengadaan bahan dan jasa. Nah, izin menyampaikan mungkin datanya, karena kami ngambil datanya di 16 Juni, kalau tadi data yang disampaikan Kumham itu lebih maju di 28 Juni. Slide berikut. Nah ini catatan kami ya, jumlah korporasi, ini perseroan terbatas segini, 1.145 sekian, yayasan, perkumpulan, CV, firma, kemudian totalnya segitu. Lalu presentasi yang sudah declare gitu ya. Presentasi yang declare mulai dari PT, yayasan, angkanya sebegitu, dan catatan kami seperti ini. Perlu diperhitungkan kembali jumlah korporasi yang menjadi prioritas untuk declare BO, terutama untuk PT Dorman dan PT yang risiko rendah. Nah ini yang mengikuti hasil yang dibuat oleh Pak Fitriyadi begitu kan. Nah misalnya kan PT Dorman ini kan bisakah misalnya 3 tahun sudah tidak aktif perusahaan itu ya dibekukan saja perusahaan itu daripada menambah-nambah begitu kan perhitungan kita gitu. Ternyata juga nggak bisa dipakai jadi basis perhitungan juga gitu. Kemudian sesuai rekomendasi PPATK kami menyarankan kita fokus ke korporasi yang risiko tinggi dan menengah begitu. Oke, slide yang berikut. Nah ini sudah dilakukan oleh PPATK begitu kan, dan data ini saya kira tadi Pak Fitri sudah sampaikan secara lebih detail, mungkin bisa dilewat lagi, tetapi yang catatan kami tadi kan sama seperti Pak Fitriyadi sampaikan, yayasan dan perkumpulan sebagai lembaga, memang kalau kita baca di undang-undang kan dia adalah badan hukum milik publik, begitu. Tetapi dari kajian PPATK, yayasan dengan maksud dan tujuan pendirian sebagai lembaga formal dan non formal itu juga berisiko. Karena itu penting menurut kami adalah proses verifikasi. Verifikasi bukan saja pada saat pendirian,
tetapi di dalam operasionalisasi dan pelaksanaan kegiatan begitu. Pelaksanaan kegiatan. Apakah lembaga tersebut berkegiatan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam akta notaris atau di badan status badan hukum yang tercatat di AHU begitu kan? Karena semua ya ini kalau notaris kan mencatatkan pendirian yayasan dan perkumpulan dan semua itu pasti disebut NPO, non profit organization yang social mission begitu, but in action not really social care begitu. Dan itu kan tidak bisa diverifikasi pada saat pendirian saja, tetapi di dalam keseharian dari pelaksanaan kegiatan. Oke, lanjut slide yang berikut. Ini soal keterbukaan data. Terima kasih lagi ke Kementerian Hukum dan HAM karena per 1 Juli sudah dibuka aksesnya begitu. Nah, lalu siapa yang bisa mengakses? Ini ada piramidanya seperti itu. Tapi catatan ya, keterbukaan informasi atau data BO untuk level atau tingkat kepercayaan publik dapat dilakukan melalui pengumuman atau publikasi pada sistem informasi yang memungkinkan publik dapat mengakses informasi atau data BO secara tepat. Dilanjut slide yang berikut. Nah, ini yang tadi kami sampaikan sebenarnya ini skema yang menjadi payung dari aksi kita ini. Output yang ketiga itu pemanfaatan data BO. Nah, pemanfaatan data BO ini bisa terjadi kalau tadi tahapan yang pertama, declare BO-nya oke, kemudian verifikasi dan validasi data BO itu dilakukan, akses tercipta, kemudian paling tidak tadi ya aparat penegak hukum, kemudian lembaga yang menangani perizinan, kemudian pengadaan barang jasa itu bisa bertukar data tentang BO. Nah ini kan semuanya itu mengikuti prinsip yang sekarang kita ada di zamannya revolusi 4.0, transformasi digital. Pemerintah Indonesia punya Perpres sistem pemerintahan berbasis elektronik, punya satu data. Sedikit informasi, kemarin baru rapat juga dengan Kemenkominfo, direncanakan Perpres 1 data dan Perpres SPB itu mau dibajukan jadi undang-undang. Karena ini dua regulasi ya, harusnya bisa naik ke level undang-undang di era saat ini. Kita ngomong satu data Indonesia, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita ngomong transformasi digital, harusnya berbagi pakai data minimal di internal pemerintah itu, tidak harus lagi kirim surat minta persetujuan gitu. Harusnya antar sesama lembaga pemerintah data ini bisa diakses. Yang sering jadi pertanyaan itu kan apakah nanti rahasia terbuka? Ya, menurut kami ya, data yang ditukar pakaikan di antara sesama lembaga pemerintah itu data yang memang tidak perlu dikhawatirkan. Kalau Pak Fitriadi salah menggunakan data itu untuk kepentingan pribadi ya dipidana gitu loh Pak Fitriadi. Karena itu kan data pemerintah begitu kan. Kalau dipakai tidak sesuai dengan aturan yang ada ya harusnya dikenakan sanksi begitu. Tapi bertukar data di antara sesama instansi pemerintah harusnya menjadi habit, menjadi budaya di era transformasi digital saat ini. Nah, lanjut slide yang berikut. Nah, ini catatan kami ya, bahwa memang ada 3 ya, karena sasaran kita di aksi itu bicara soal pemanfaatan data BO untuk perizinan, penegakan hukum dan pengadaan barang dan jasa. Memang untuk perizinan ini ada targetnya 9 kementerian, beberapa KL sudah mewajibkan declare BO sebelum melakukan permohonan perizinan, dan beberapa sudah punya basis data begitu. Nah, penegakan hukum, nah memang sudah bisa diakses. Nah, yang sedang kita dorong ini dengan LKPP, terintegrasi ke sistemnya LKPP yang disebut sistem informasi kinerja penyedia, sehingga kita tahu begitu. Sebenarnya yang melaksanakan proyek-proyek pemerintah itu jangan perusahaan yang sama, jangan sampai perusahaan itu di atas kertas. Tadi Bu Zulda sudah bilang ini sell company begitu, hanya untuk jualan saja, hanya untuk transaksi saja begitu.
Setelah itu dapat begitu. Maju pakai nama perusahaan itu, tapi yang mengerjakan perusahaan yang mana udah dapat bayar begitu, selesai begitu. Nah, kalau mau ngomong straight to the point, bisakah perusahaan-perusahaan yang modal begitu matiin aja gitu, tutup gitu. Biar orang yang benar-benar mau bekerja itu dapatkan peluang begitu. Ini memang tidak mudah begitu, tapi kan kalau kita melakukan verifikasi dengan baik, yang tadi ya, perusahaan cuma di atas kertas, cuma untuk sell, hanya untuk transaksi begitu, ya sebaiknya tidak diberi akses. Hanya ini kami masih diskusi dengan LKPP ya, karena prosesnya juga tidak cukup mudah. Slide berikut, nah ini adalah social network analysis yang sudah coba kami buat bersama dengan Aurija ya, teman-teman CSO begitu. Kalau tadi Bu Zulda sampaikan strukturnya, dan ini dengan metode social network analysis kita bisa dapat jaring-jaring yang udah ruwet seperti ini begitu, sedetail ini. Nah, karena itu sebenarnya kita sangat berharap declare data BO itu semakin banyak, verifikasi itu dilakukan, karena data yang diperoleh dari KL bisa memperkaya basis data BO di Kumham dan membantu dalam proses verifikasi. Nah, tadi Pak Fitriadi sudah sampaikan peran notaris tidak terlalu, ya mohon maaf Bapak Ibu yang notaris, ya tanpa bermaksud mengatakan bahwa peran bukan tidak signifikan, tetapi dalam konteks verifikasi dan validasi BO sepertinya teman-teman notaris perannya tidak terlalu besar begitu. Nah, karena itu kan yang akan dipikirkan ke depan itu bagaimana kita melakukan proses verifikasi ini begitu kan. Oke. Dan terakhir, terima kasih atas waktu yang sudah disampaikan buat kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bu Endah. Terima kasih Pak Fridolin Berek ya. Satu poin yang saya tangkap di sini tadi adalah bahwa iklim berusaha yang aman dan transparan. Tadi disampaikan bahwa pengungkapan transparansi BU itu maksudnya salah satunya adalah hal seperti ini. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Fridolin, perlu kami sampaikan bahwa di AHU kami memang tidak melakukan verifikasi terhadap data BO. Jadi kita kaitkan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Fitriadi ya, bahwa memang pada saat menyampaikan informasi pemilik manfaat, walaupun tidak ada verifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM atau Ditjen AHU, namun ketika korporasi dalam hal ini yayasan perkumpulan menyampaikan informasi itu bohong atau tidak benar, itu sudah menyampaikan keterangan yang tidak benar dan itu bisa dipidana. Jadi tuntutannya adalah memang penyampaian data BU itu kesadaran dari korporasinya bahwa mereka sadar untuk menyampaikan data BO dan memang tidak melakukan verifikasi Pak, karena di negara yang menjadi best practice-nya baik itu di UK maupun di Amerika itu tidak ada verifikasi terhadap pengungkapan dari data pemilik manfaat tadi begitu ya Pak Fridolin ya. Jadi dan bahkan di Amerika tidak ada keterbukaan informasi dari data pemilik manfaat. Baik Bapak Ibu, mungkin saya mau dari ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, kita sampai ke sesi tanya jawab berdasarkan data yang ada di Q&A ya, dari daftar pertanyaan yang ada di Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Yang pertama mungkin untuk Pak Fitriadi ya Pak ya. Ini yang pertama ini terkait dengan Yayasan ACT nih Pak nih yang lagi ACT yang sekarang lagi booming nih terkait dengan penggunaan dana donasi yayasannya. Terus kemudian ada satu lagi, jika pembina yayasan itu hanya terdiri dari satu orang, apakah kepemilikan manfaatnya itu bisa dialihkan kepada pihak lain, misalnya ke keluarganya atau diwariskan gitu kepemilikan manfaatnya, misalnya dia hanya terdiri dari satu orang saja. Itu mungkin untuk Pak Fitriadi. Yang pertama tanggapannya terkait dengan penyalahgunaan donasi oleh Yayasan ACT, dan yang kedua bagaimana kalau pembinanya hanya satu gitu. Persilakan. Ya, langsung Pak. Ya, terima kasih Bu Endah. Terkait dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap ya.
Kami juga mengkualifikasikan ACT ini sebagai NPO ya, dalam pengertian di international standard ya, khususnya di FATF standard ya. Artinya memang yayasan ini melakukan kegiatan penghimpunan dana kemudian menyalurkan dana ya. Bahkan diorganize, dikelola sedemikian rupa ya. Kalau teman-teman coba lihat misalnya dari situsnya saja, kita bisa melakukan donasi terkait dengan amal ya, charity, memberi bantuan untuk berbagai macam tujuan ya, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan keluar gitu ya. Jadi ACT sebenarnya juga harus menerapkan Perpres 18, kemudian Perpres 13 ya, 18 terkait dengan kewajiban untuk mengenali know your donors dan juga know your beneficiary. Nah, kaitan dengan kasus yang sekarang sedang ramai, saya hanya bisa menyampaikan PPATK sedang mendalami secara serius ya terkait dengan aktivitas daripada ACT ini. Pernyataan Kepala PPATK di berbagai media, kita sudah sedang mendalami case ini. Nanti mungkin perkembangan terkait dengan penanganan kasus ataupun hasil analisis PPATK dalam konteks yang bisa disampaikan kepada publik nanti akan disampaikan oleh PPATK mungkin ya. Yang jelas secara umum bentuknya yayasan ya, yayasan tentu tunduk kepada ketentuan di dalam undang-undang yayasan ya, termasuk kewajiban-kewajiban pelaporan, apalagi kalau yang bersangkutan sudah berbadan hukum. Dan kalau dalam konteks ACT sebagai nanti kita coba lihat ya, setahu saya sih mereka juga masuk dalam kualifikasi LAS ya, Lembaga Amil Zakat, atau bisa juga LKS ya. Nanti Mbak Menda coba diklarifikasi, baik dia sebagai Lembaga Amil Zakat ya, LAS, ataupun sebagai LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial, itu dua-duanya punya kewajiban-kewajiban pelaporan ya. Harusnya nanti otoritas yang berwenang melakukan pengawasan terhadap LAS ya, dalam hal ini Kementerian Agama, kemudian sebagai LKS dalam hal ini Kementerian Sosial harusnya juga bisa kita dalami proses pengawasan yang dilakukan terhadap ACT ini ya. Saya sementara mungkin hanya bisa menyampaikan itu. Kebetulan saya juga mendalami isu NPO ini ya, dalam konteks kita melewati proses MER. Jadi kalau kemarin isunya penyalahgunaan dana, kemudian soal gaji dan sebagainya, ya tentu pengawasan. Jadi undang-undang yayasan kita itu sebenarnya menganut ya, atau mengenal juga pengawasan, tapi dia pengawasan di dalam ya, artinya oleh yayasan sendiri. Tapi di satu sisi dalam kedudukan misalnya ACT sebagai LAS ataupun sebagai LKS ya, nanti kita bisa pastikan itu juga ada beberapa regulasi yang saya tahu ya, ada kewajiban-kewajiban pelaporan juga yang harus disampaikan kepada otoritas yang berwenang ya. Dalam hal ini kalau dia sebagai LAS disampaikan kepada Kementerian Agama, sebagai LKS Lembaga Kesejahteraan Sosial ya, itu menyampaikan report-report laporan itu kepada Kementerian Sosial. Saya kira nanti teman-teman bisa juga dorong ya bagaimana pengawasan daripada otoritas yang berwenang terkait dengan ACT yang sekarang sedang ramai. Secara umum PPATK dalam proses melaksanakan tugas ya, melakukan pendalaman, penelusuran terkait dengan transaksi, nanti akan ada sampai kepada kesimpulan ya, apakah ada HA yang akan kita sampaikan kepada penegak hukum apabila ada indikasi tindak pidana yang kuat terkait dengan hal ini. Itu terkait ACT yang bisa saya sampaikan, makanya saya juga tidak menyampaikan contoh ACT ya, karena ini relatif sangat baru ya. Jadi headline di koran Tempo itu luar biasa ya. Jadi ini ceritanya pasti seru ya. Karena itu saya cenderung kita kembalikan ke porsinya dulu. Kemudian kaitan dengan BO satu orang bisa dialihkan. Saya kira ini teman-teman Kementerian Hukum dan HAM yang nanti yang menjawab ya. Ya secara umum yang saya bisa sampaikan
apabila dialihkan kemudian punya kedudukan mengendalikan korporasi ya, masuk dalam kualifikasi sebagai legal person ataupun ultimate beneficial ownership, ya masuk dalam pengertian BO. Artinya juga harus dilaporkan. Nah, saya juga ingin menambahkan tadi paparan saya yang agak kelewat sedikit ya, bahwa yang BO itu memang harus diidentifikasi, kemudian diverifikasi, kemudian dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM ya. Di samping itu regulasi yang ada sekarang ya juga sudah bisa menyediakan basic information terkait dengan korporasi. Saya sudah konfirmasi tadi ke Mbak Endah. Mbak Endah, kalau misalnya masyarakat pengen tahu siapa pemilik saham daripada perusahaan A misalnya, apakah itu bisa di-provide oleh AHU online ya, oleh Kementerian Hukum dan HAM di Jenahu itu bisa ya. Kemudian pengurus sebagai direksi dan IAS itu bisa ya. Nah, tapi yang kita kan mau lebih lagi nih sesuai dengan amanat Perpres 13/2018 mengenali BO ya, untuk terwujudnya transparansi beneficial ownership. Jadi semuanya itu sebenarnya adalah untuk memastikan juga korporasi ini tidak disalahgunakan untuk pencucian uang ya, sebagai sarana, sebagai media pencucian uang. Itu mungkin kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fitriadi. Ini pertanyaan untuk Bu Zul. Ini dari perguruan tinggi nih Bu. Ini tertarik ini terkait dengan UNODC ya kan, UNODC gimana? Mereka menanyakan nih bagaimana nih perguruan tinggi itu bisa ikut meningkatkan perannya dalam tindak pidana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan apakah UNODC itu membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi ya di sini, karena kan ini pesertanya akademisi juga nih. Silahkan Bu Ju. Terima kasih. Kalau nggak salah ini pertanyaan dari Dina B tadi ya, kalau nggak salah. So thank you Dina for asking the question. Untuk I think porsi pertama dari pertanyaan ini, are universities included as stakeholders? For UNODC, yes, definitely. UNODC bekerja sama dengan government dan non-government partners, dan itu termasuk dengan academic institutions. Jadi kita di mana kita bisa ikut sertakan program outreach dengan universities. Kami tentunya we would welcome the opportunity. I think recently UNODC juga telah bekerja sama dengan alma maternya Pak Fitriadi juga, Universitas Andalas. So yes, definitely UNODC is open to it. And I think in terms of bagaimana universitas bisa increase the role dalam implementasi money laundering dan counterterrorism, tidak hanya dalam administrasi kursus. Saya rasa universitas juga bisa melihat ke dalam operasi universitasnya sendiri juga untuk memperkuat resilience-nya terhadap resiko money laundering dan terrorism financing yang mungkin kriminal akan mencoba dalam menyalahgunakan universitas. So if I can say it in English first. So apart from administrating the courses is to look internally at strengthening your AML-CFT framework for yourself, to ensure that donations atau donasi yang diterima oleh universitas tidak dicemarkan oleh money laundering atau digunakan untuk jalur money laundering, dan tidak terkait juga dengan hasil pidana, hasil kejahatan lain seperti korupsi atau obat-obatan terlarang, etc. So untuk to have the understanding, mempunyai understanding terhadap money laundering dan terrorism financing, itu sangat penting saya rasa dalam compliance dalam sesuatu korporasi or institusi seperti academic institution, dan juga untuk dalam terrorism prevention sendiri, itu adalah salah satu outcome UNODC, untuk melihat juga misalnya staffing profile di universitas, dan juga aktivitas across the student population, aktivitas apa saja yang diadakan oleh your student population, dan juga asosiasi dengan third party atau partai ketiga, siapa saja mereka, apa saja yang dilakukan. So just more awareness of money laundering and terrorism financing across your own individual operations, nggak hanya saja dalam
the delivery of courses. I hope that helps. Also, I think your last point, how can I contribute as a partnership in the future? I think for academic institutions and the public as a whole, partisipasi dalam acara seperti ini as part of public-private partnership sangat penting to contribute to these areas, and also to always constantly learn from what the partnerships in government are sharing with you, and also online there's a lot of information available. So terima kasih. Baik, Ibu Jo, satu pertanyaan terakhir untuk Pak Fridolin ya. Ini sebenarnya pertanyaannya kan karena kan Stranas ya. Stranas itu memang ini, tapi ini yang bertanya si notaris. Sebenarnya nggak terlalu banyak kaitannya. Kalau notaris kan sebenarnya yang menetapkan pemilik manfaat itu adalah korporasinya sendiri. Tapi kalau ini di notarisnya itu dia menanyakan, dia kan ada nih kewajiban beberapa hal yang harus dia lakukan untuk mencari tahu dari penerapan prinsip pemilik manfaat untuk mengetahui nih siapa si kliennya, sumber dananya dari mana. Nah, kayak gitu itu dari Stranas sendiri itu ada nggak ini upaya yang dilakukan oleh Stranas PK untuk memberikan informasi itu kepada notaris, karena dia nggak mau juga ditarik sebagai pihak yang nantinya ikut berperkara kayak gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seingat saya ketika aksi transparansi BO ini pertama diusulkan di dalam FGD pembahasan awal-awal di 2018, seingat saya diskusi juga dengan ini sebenarnya. Ikatan Notaris Indonesia memang pertanyaan itu sudah muncul, karena ya persis seperti yang tadi disampaikan Bu Enda ya, sesuai pertanyaan bahwa notaris kan tugasnya nanti kan melaporkan ke AHU online, tapi tanggung jawab menyatakan siapa BO dari korporasi itu adalah korporasi sendiri. Katakanlah misalnya yayasan, ya pengurus yang harus menentukan dengan jujur siapa sih BO. Kalau tadi arahan Pak Fitriadi udah jelas kan, pembina itulah BO dari yayasan. Di perkumpulan itu tidak ada pembina sebenarnya kalau lihat di undang-undangnya ya, tetapi pengurus poinnya adalah pengendali utama begitu, pengendali utama gitu. Nah artinya kan begini, kita harus tahu sebagaimana tadi saya sampaikan ya, bahwa kita harus menanyakan kepada, ini mungkin untuk saran kepada notaris, menanyakan kepada siapapun yang datang ya ke notaris untuk membentuk yayasan, membentuk perkumpulan, siapa orang, siapa pendirinya ini, cari tahu, bukan cari tahu, interviewnya harus lebih mendalam begitu kan. Ya memang ya seringkali kan datang tinggal daftar, kemudian karena udah ada template di notaris, yang mohon maaf ya, untuk yayasan itu sudah ada template akte notaris, untuk perkumpulannya juga sudah ada. Nah yang mempercayai saja itu dengan asumsi bahwa semua orang baik, ya begitu, tetapi kan fenomena belakangan ini kan kemudian menghadirkan fakta-fakta bahwa tidak semua yayasan, perkumpulan itu dibentuk untuk tujuan yang sesungguhnya diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Dan memang notaris tidak bisa bertanggung jawab penuh untuk itu, tetapi paling tidak pertanyaan-pertanyaan itu harus dilakukan. Kalau ditanya kepada Stranas apa yang bisa dilakukan, ini akan kami catat Bapak Ibu yang bertanya. Nah, karena kami sedang menyusun aksi untuk 2023, 2024 begitu, apakah bisa masuk, nanti kita diskusikan. Kira-kira notaris bisa berperan apa untuk mendorong ini begitu. Saya kira itu sementara dari saya. Pak Fitriadi. Silakan Pak Fitriadi, sekaligus mungkin statement closingnya dari Pak Fitriadi. Baik, terima kasih. Ya, saya mohon izin untuk menambahkan ya, memastikan kita punya pemahaman yang sama, khususnya teman-teman notaris ya. Jadi notaris itu berdasarkan PP 43 2015, bagaimana telah diubah dengan PP 61 tahun 2021 merupakan pihak pelapor. Sebagai pihak pelapor, ya ada dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam konteks pencegahan pemberantasan money laundering, yaitu melaksanakan atau menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan juga melaporkan transaksi
keuangan mencurigakan kepada PPATK. Dalam konteks notaris sebagai pihak pelapor, kemudian menerapkan PMPJ ya, dan juga intinya melaksanakan Permenkumham 9/2017 ya, di dalamnya juga Permenkumham itu mengatur soal BO ya. Once misalnya notaris itu diminta melakukan transaksi untuk dan atas nama klien ya, maka kewajiban mengenai BO itu harus dilaksanakan, termasuk juga mengenali BO atas transaksi yang diminta dilakukan oleh notaris. Nah ini beda ya, beda dengan yang tadi, prinsip mengenali pemilik manfaat daripada korporasi. Jadi ini kita harus bedakan antara pemilik BO terkait dengan transaksi dengan BO terkait dengan korporasi. Nah ini yang kelihatannya sering campur-campur nih ya. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa jadi pemahaman yang lebih baik. Nah dalam konteks notaris sebagai pihak pelapor yang menerapkan PMPJ termasuk mengenali BO itu harus dilakukan ya. Once misalnya yang datang itu meminta dilakukan transaksi oleh notaris terkait dengan pembelian properti misalnya, kemudian pengelolaan apalagi ya, pembelian properti lah yang banyak ya misalnya, ataupun pengelolaan surat-surat berharga misalnya gitu ya kalau ada. Saya lupa, kalau untuk notaris itu cuma tinggal 2 ya, dari pasal 8 PP 43 2015 bagaimana telah dirubah dengan PP 61. Once itu diminta dilakukan oleh notaris ya, nah harus juga kemudian dalami ya, kalau ternyata yang sering datang ke tempat notaris sebagai perantara itu adalah orang lain yang atas utusan dari pemilik manfaat ya, maka notaris juga harus menggali. Jadi orang yang datang menemui notaris untuk melakukan transaksi terkait dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 8, BO-nya siapa ya, nah itu juga didalami. Itu didalami, kemudian dikenali BO-nya ya. Nah kemudian nanti pada saat pelaporan kepada PPATK itu juga harus bisa di-provide informasinya secara lengkap ya. Nah saya juga ingin menambahkan sedikit lagi nih sebagai closing, Bapak Ibu sekalian, salah satu elemen terpenting tadi Bu Joy juga sudah menyampaikan ya, transparansi BO. Jadi akhirnya kita berharap informasi BO ini bisa dimanfaatkan ya, tidak hanya oleh penegak hukum termasuk PPATK, tapi juga sebenarnya oleh masyarakat ya. Kalau ada kejelasan mengenai informasi mengenai BO, maka ini juga akan mendorong transparansi ya. Makanya salah satu elemen penting yang diatur di dalam VTF kemudian dari EITI itu juga mendorong informasi BO ini bisa open to public ya, open to public. Nah, jadi kalau misalnya nanti katakanlah kita mau menggunakan jasa-jasa daripada korporasi ya, ataupun memberikan bantuan untuk yayasan dan sebagainya, menyalurkan macam-macam lah kaitannya ya, memberikan sumbangan bantuan, kita juga bisa memperoleh informasi yang lengkap. Siapa sih pengurus yayasan, termasuk siapa BO-nya. Itu dari sisi masyarakat di tayangan saya ada tuh ya. Untuk kepentingan publik ada manfaat seperti itu. Nah dari dalam konteks penegakan hukum termasuk kerja-kerja PPATK, apabila ada informasi BO kita bisa dapat informasi yang lebih kaya lagi ya. Jadi value added hasil analisis PPATK yang dilakukan oleh PPATK juga akan semakin mendalam ya. Kita akan dalami BO-BO-nya ini ya, sehingga nanti pada akhirnya akan keluar ya, itu korporasi-korporasi kita yang bersih ya, yang akuntabel ya, yang kemudian dipercaya. Dan saya melihat di UK itu salah satunya kekuatannya itu adalah justru orang pengen berbondong-bondong ingin terdaftar ya di company house. Kenapa? Karena itu udah promosi sekalian. Jadi bisa menjual karena dia sudah berani transparansi. Kalau sudah mendaftarkan, sudah terregistrasi di company house di UK ya, maka perusahaan pemerintah, swasta, kalau cari rekan bisnis, mitra dan sebagainya, mengarah kepada yang memang sudah terregistrasi. Akhirnya apa? Yang memang hanya akal-akalan, vehicle ya, ataupun macam-macam itu akan juga tergerus ya. Masyarakat juga tentu akan memilih korporasi-korporasi ya, ataupun yayasan-yayasan yang memang dari sisi legalitas itu kuat, kemudian melaksanakan ketentuan anti pencucian uang secara baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa mendorong seleksi alam ya. Nanti akan lahir korporasi termasuk yayasan-yayasan yang akuntabel. Nah, kemarin kita dengar ya, misalnya ACT saja bisa mengelola setahun sampai lebih 500 miliar, itu kan luar biasa ya.
luar biasa sekali. Kalau tidak salah mungkin itu lebih besar dari anggarannya PPAT ke setahun tuh ya. Itu yang bisa dilakukan oleh ACT itu ya. Nah itu yang terjadi ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita nih ya, mau mendorong transparansi BO juga bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik ya, kemudian bersih dan jauh dari pencucian uang. Demikian sebagai closing statement sekalian. Terima kasih Mbak Ena. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, kita berikan aplaus ya melalui virtual Zoom-nya. Baiklah, tadi bisa disimpulkan ya Pak bahwa pemilik manfaat dari yayasan dan perkumpulan sebenarnya sudah ada di dalam Perpres nomor 13 tahun 2018, bahwa untuk yayasan yang sangat nyata adalah dia adalah pendiri dan pembina, dia pasti adalah sebagai pemilik manfaat, dan kriteria lain untuk perkumpulan juga sudah tersebut di dalam Perpres tersebut. Kemudian upaya untuk mendorong keterbukaan informasi pemilik manfaat harus merupakan tanggung jawab kita bersama, menumbuhkan kesadaran tersebut, karena tadi disampaikan bahwa ini akan berkaitan juga dengan iklim berusaha yang aman dan transparan, sehingga menunjang dan pengungkapan juga terhadap pelaku tindak pidana yang sangat diperlukan bagi para penegak hukum. Demikian mungkin yang bisa disimpulkan dari kegiatan webinar pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber, seluruh peserta hadirin webinar yang hadir secara virtual pada siang hari ini, yang mengikuti dari pagi sampai siang hari ini. Bapak Ibu peserta webinar, tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi harus memulai dulu untuk menjadi hebat. Marilah kita awali dengan memulai keterbukaan informasi pemilik manfaat yayasan dan perkumpulan. Saya sebagai moderator dan atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di webinar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.